Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan hari ini dengan sensor ya. Jadi minggu lalu kita bahas tentang device ya, rangkaian elektronik device. Sekarang kita akan membahas tentang sensor. Jadi materi hari ini akan mencakup tentang bermacam-macam sensor dan bagaimana cara kita mengenali ya sensor tersebut. Oke, sudah kelihatan ya. Kita ini pertemuan keempat ya, tentang klasifikasi sensor. Kita akan membahas tentang sensor gerakan dan bagaimana kita melakukan seleksi pemilihan sensor gerakan. Jadi untuk menggunakan sensor gerakan, kita mesti tahu apa yang disebut dengan gerakan ya, dan bagaimana mengukur gerakan. Di dalam gerakan itu ada 4 macam variabel kinematik ya. Yang pertama adalah perpindahan. Perpindahan ini ada 2, yaitu perubahan posisi dan yang kedua jarak. Yang ketiga adalah kecepatan, jadi mengukur kecepatan. Yang keempat adalah percepatan. Nah, jadi guna sensor di dalam kinematik itu adalah untuk mengukur 4 hal ini. Ya, tergantung kita yang mau kita ukur apa, maka kita harus memilih salah satu atau semua sensor kinematik. Kemudian di dalam kinematik ya, seperti kita pelajari mungkin di dalam fisika ataupun di dalam elemen mesin ya, semua sistem kinematik itu merupakan suatu fungsi yang tergantung kepada waktu, sehingga semua variabel itu dapat diturunkan terhadap waktu sehingga kita bisa mencari variabel lainnya ya. Misalkan kita tahu persamaan untuk percepatan, lalu dari percepatan kita integrasikan, kita bisa dapatkan persamaan untuk kecepatan. Persamaan kecepatan kita integrasikan, dapat persamaan untuk posisi ya. Jadi satu sama lain itu bisa didapatkan. Jadi cukup satu sensor saja kita bisa mengukur variabel yang lain. Nah, penggunaan sensor ini sering digunakan untuk mengontrol ya sistem mekanik dan bagaimana interaksinya dengan sistem dinamik ya. Oke, kita pelajari dahulu. Yang pertama sensor tentang perpindahan posisi dan proximity ya. Proximity itu artinya dia kedekatan ya, aproksimasi. Kalau Anda pernah dengar aproksimasi, yaitu kedekatan ya. Proximity adalah sensor yang bisa mendeteksi bahwa benda ini dekat atau tidak. Jadi untuk displacement, untuk pengukuran perpindahan, itu berhubungan dengan pengukuran jumlah dari beberapa objek yang sudah berpindah. Jadi kita mengukur berapa jumlah perpindahan, ya, berapa senti misalkan bergerak, ya. Kemudian ada sensor posisi, ya. Sensor posisi itu berhubungan dengan posisi sensor terhadap referen, ya, misalkan terhadap suhu X atau suhu Y atau
X sumbu X, Y, Z ya terhadap origin. Nah, ini kita kalau berapa perbedaan dengan origin itu adalah menentukan posisi. Juga dari rotasi ya, kalau itu juga rotasi itu membandingkan derajat posisi terhadap sumbu 0 derajat ya. Kemudian proximity sensor juga sebenarnya bentuknya adalah suatu sensor posisi yang digunakan untuk menentukan apakah objek itu bergerak pada jarak tertentu. Jadi dengan proximity, kalau dia sudah dekat, kita langsung mendeteksi. Jadi proximity itu dia kadang-kadang tidak mengukur jarak, tapi mengukur ada objek atau tidak yang bisa dihampiri oleh sensor tersebut. Nah, kita akan melihat sensor apa saja yang digunakan untuk perpindahan dan posisi. Yang pertama adalah potentiometer, yang kedua adalah strain gauge, yang ketiga capacitive sensor, yang keempat differential transducer. Ya. Jadi kalau potentiometer ini adalah resistor yang bisa digerak-gerakkan. Ya. Kalau Anda lihat volume ya di zaman dulu ya di TV itu pakai potentiometer ya. Nah, dari potentiometer ini perbedaan posisi sumbu yang tengah itu dengan kiri kanannya itu bisa sebanding dengan jarak. Ya. Karena ada perbedaan tegangan listriknya. Jadi VO-nya itu akan berubah ya. Nah, macam-macam bentuknya. Ada yang pakai liter kabel linier dan ada juga yang dia pakai rotasi ya. Nah, di sini ya, jadi semakin jauh jarak titik tengah itu terhadap sumbu misalkan groundnya ya, maka tahanannya akan semakin besar. Dari sana kita bisa tahu berapa nilai tahanannya, kemudian dari situ dibandingkan dengan tahanan total, kita bisa ketemu berapa jarak posisi titik tengah terhadap dengan sumbu asalnya. Ya. Nah, ini adalah potentiometer, ya. Ada yang rotasi, ada yang linear, ya. Oke, yang kedua adalah strain gauge, ya. Ketika Anda belajar tentang material, itu ada alat digunakan untuk mengukur kekuatan material. Nah, untuk strain gauge ini sebenarnya adalah suatu resistor, ya. Seperti tadi potentiometer juga resistor, ini juga resistor, ya. Tapi sangat tipis sekali, ya. Sehingga disebut dengan foil. Nah, resistor ini ditempel ke material, misalkan besi, ya. Kalau besi itu ditarik, maka terjadi renggangan. Kalau ditekan dia terjadi merapat ya resistor itu. Nah, dari renggangan dan rapatan itu kemudian akan berubah nilai tahanannya. Nah, dari perubahan nilai tahanan itu maka kita bisa mengukur berapa perbedaan jarak yang telah berubah ya delta L. Nah, perbedaan dengan sensor displacement lain dibandingkan strain gauge, ini strain gauge ini sangat presisi sekali, jadi bisa mengukur sampai 0,001 ya sampai mikrometer ya, mikrometer dia bisa mengukur. Ya. Jadi sangat presisi sekali. Jadi berdasarkan prinsip tahanan, jadi kawat itu kalau kita tarik ya atau kita tekan maka terjadi perbedaan panjang di kawat atau di tahanan. Nah, ini akan merubah juga nilai tahanan. Kemudian dari situ kita bisa mengukur berapa perbedaan regangannya atau perbedaan panjang atau perbedaan kompresinya. Kemudian kita bisa ukur berapa kekuatan dari material tersebut. Nah, bentuk-bentuk strain gauge macam-macam ya. Ada yang linear seperti satu buah ya. Ada yang dia itu hanya untuk mengukur X dan ada Y. Ada juga yang mengukur 45 derajat, ada juga yang bisa mengukur 60 derajat.
Nah, ini tergantung aplikasinya. Misalkan Anda ingin mengukur perputaran torsi ya, puntiran, maka Anda perlu yang misalkan 60 derajat ya. Kalau Anda ingin mengukur jembatan dia bisa ada X dan bisa ada Y, maka Anda perlu yang 90. Juga yang lainnya ya, dia tergantung kepada aplikasi yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, di dalam strain gauge ya ada yang dikenal dengan gauge faktor, yaitu perbedaan delta R per R ya. Delta R ini perubahan tahanan akibat tadi ditarik atau ditekan, dibagi R. Lalu dikali G, dikali epsilon. Epsilon itu perbedaan panjang ya, delta L per L. Nah, dari situ kita bisa dapatkan berapa perbedaan renggangannya ya. Kemudian ada juga capacitive sensor ya. Capacitive sensor mirip dengan tahanan tadi. Jadi kalau jarak antar plat ya dalam kapasitor itu kita renggangkan atau kita tekan, jarak D itu, maka nilai kapasitornya akan berubah. Nah, nilai kapasitor yang berubah ini akan, kalau misalkan rumusnya C sama dengan epsilon kali A per D, kalau jaraknya D berubah dan A tetap, ya, maka C-nya akan berubah. Nah, dari perubahan C itu, maka kita akan dapatkan perubahan jarak. Ya, jadi jaraknya bisa kita ketahui. Ya. Nah, kapan digunakan? Ya, perbedaan dengan tadi, dengan strain gauge, ya kapasitor ini bisa kita pakai untuk benda-benda yang berbeda ya, yang misalkan untuk ketebalan ya, ketebalan kertas ataupun cairan dan sebagainya bisa kita gunakan ya. Lalu ada lagi sensor yang lain yaitu namanya LVDT ya, Linear Variable Differential Transformer. Nah, ini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Nah, ini kerjanya mirip trafo ya, transformer. Kalau trafo kan kita ada namanya primer dan sekunder ya. Kemudian dia ada coil di tengahnya, core-nya ya. Core di trafo itu ada. Nah, kalau core-nya itu kita geser-geser, maka konversi tegangan dan arus dari sekunder ke primer ke sekunder ya, dari primer ke sekunder itu akan berubah tergantung posisi dari core-nya. Jadi kalau di sini ada gambar ferromagnetic core, kalau core-nya jauh, tentu nilai tegangan yang bisa diubah dari primary ke secondary itu akan kecil. Tapi kalau core-nya tepat di tengah, dia akan besar ya. Nah, pengukurannya adalah seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan suatu nilai linear ya antara posisi di sini sampai di sini ada posisi linear. Dengan begitu kita bisa gunakan LVDT ini untuk ukur jarak. Jarak yang sangat kecil sekali ya, milimeter atau sentimeter ya. Nah, ini yang dijual di market ya, banyak dipakai untuk instrumen ya sebenarnya. Karena instrumen itu sangat sensitif sekali ya. Ini jaraknya ada yang 1,25 meter, ada 7,5 mm, ada 10 mm ya, tergantung kita milih jarak yang tepat ya. Nah, jadi dengan adanya perbedaan jarak ya antara primer dengan sekunder ya, lalu ketika kita mengukur, kita rotasi ya, melakukan rotasi, maka dia akan berubah. Kemudian dari situ kita bisa dapatkan outputnya. Ini output linear dengan sekunder berbentuk seperti ini ya. Jadi kalau ini koilnya bisa kita putar-putar ya, sehingga ada sudut theta. Jadi dari sini minus 40 sampai 40 derajat itu adalah linear. Dari situ kita bisa gunakan berapa jaraknya ya. Ini kalau mengukur sudut ya, jadi bisa dipakai LVDT itu tidak hanya mengukur jarak, tapi juga bisa mengukur sudut. Ya sebenarnya mengukur sudut ketika kita putar skrup
kan dia ngubah jarak juga. Jadi kita bisa gunakan untuk mengukur posisi, ya. Kemudian ada lagi namanya optical encoder. Nah, optical encoder ini adalah suatu alat yang bekerja secara optik untuk menghasilkan berapa banyak putaran, ya. Dia terbagi dua, inkremental, jadi ada penambahannya berapa, ada lagi absolut. Kalau absolut itu dia bereferen dengan titik awal, dengan 0, ya, yang memberikan posisi aktual. Nah, ini seperti ini, ya, ini adalah incremental encoder. Jadi ketika dia berputar, kita akan dapatkan sinyal seperti di sini, ya, di kanan bawah. Kemudian dari sinyal itu kita bisa tahu posisi di mana. Nah, ini banyak dipakai kalau dulu untuk mouse optics, ya. Sekarang mouse sudah berubah pakai, ya, kalau dulu pakai ini, ya, ada mekaniknya. Sekarang mouse sudah pakai optics, jadi tidak pakai ini lagi. Tapi prinsipnya bisa kita dipakai di dalam untuk putaran mesin, ya, ngukur berapa banyak putaran itu pakai encoder. Nah, dia ada yang tadi incremental, ada absolut. Kalau absolut kita bisa tahu, oh dia sudah posisi berapa ratus putaran, ya, ini bisa diukur karena dari absolut ini akan menghasilkan nilai digital. Kemudian dari nilai digital bisa kita konversikan ke berapa kali jumlah putaran. Kemudian ada proximity, ya. Proximity adalah untuk menentukan apakah objek itu ada atau tidak, ya. Ada dua, induktif dan kapasitif. Ini dipakai di industri. Jadi kalau kita ini adalah proximity sensor, kalau ada benda dekatnya maka dia akan memberitahu, oh ada benda, oh tidak ada. Ini jaraknya 1 sampai 5 mm, ya. Kalau tidak ada benda di antara 1 sampai 5 mm, maka dia katakan tidak. Jadi hanya 0 dan 1 saja outputnya. Jadi ada lagi kecepatan, yang mengukur kecepatan. Kecepatan sensor itu nanti kita bahas, ya, pakai namanya takometer. Tapi kita bahas dahulu tentang akselerasi, ya, mengukur percepatan. Prinsipnya bagaimana? Mengukur percepatan adalah seperti kita mengukur benda, ya, benda kalau di atasnya kita kasih gas, lalu ada damper, ya, peredam, maka kita bisa modelkan seperti ini, ya. Nah, ini adalah akselerometer, ini mengukur posisi, ya. Jadi kalau ada gerakan percepatan, dia akan bergetar, ya. Nah, lalu sekarang posisi itu bisa diganti dengan namanya piezo. Piezo kristal, yaitu suatu kristal yang namanya piezoelektrik. Piezo kristal ini akan menghasilkan tegangan listrik yang tergantung kepada bentuknya. Jadi kalau dia ditekan, dia menghasilkan tegangan listrik, dia direnggang juga menghasilkan tegangan listrik. Ya, dengan begitu kita bisa jadikan piezo ini sebagai alat ukur vibrasi. Ya. Nah, jadi beberapa hal, ya, untuk mengukur yang tadi potensiometer sudah kita bahas. Lalu ada lagi resolver, ya, yang bisa mengukur resolusi, ya, berapa kali putaran ini pakai tadi encoder, ya. Lalu ada takometer. Takometer itu apa? Takometer itu sebenarnya adalah suatu motor kecil, motor DC, ya. Motor DC lalu kita hubungkan ke sumbu benda yang bergerak. Jadi semakin cepat benda itu berputar, maka nilai tegangan yang dihasilkan di takometer akan semakin tinggi. Lalu dari situ kita bisa mendapatkan hubungan antara kecepatan dengan tegangan. Sehingga kita bisa mengukur kecepatannya. Takometer ada juga takometer yang pakai optics, ya, pakai laser misalkan, ya. Nah, ini juga sama, dia mengukur berapa banyak putaran dari titik putih yang berputar, kemudian dari titik putih satu ke titik putih lain diukur waktunya. Dari situ kita bisa mengukur berapa RPM alat itu berputar.
Kemudian mengukur pakai proximity ya, pakai prinsip eddy current ya. Ada pakai piezoelectric ukur akselerometer dan ada strain gauge kita sudah bahas. Ini spek daripada alat ukur tersebut. Tegangannya apa DC, misalkan berapa impedansinya, resolusinya berapa ya, sampai ke sensitivitas daripada alat tersebut. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Dengan Pak, untuk mata kuliah ini ada praktikumnya nggak ya, Pak ya? ada nanti ya. Anda nanti kumpul, saya kasih tugas ya untuk programming ya. Lalu Anda kumpulkan tugas, nanti baru dapat nilai. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kita baru sensor mekanik ya. Lalu kita masuk sekarang ke transmisi power ya. Jadi ketika kita menggunakan robot, ya robot itu digerakkan dengan motor. Motor itu adalah suatu alat yang bisa menghasilkan perputaran atau torsi ya. Kemudian di sini ada namanya kopling. Kopling itu penghubung antara sumbu motor ini dengan sumbu beban ya. Jadi kita bisa mendapatkan berapa torsi, berapa kecepatan ya, berapa gerakannya, rotasinya berapa ya. Nah, power transmisi ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang namanya gear ya. Lalu belt ya. Ada friction drive, ada power screw, ada chain and sprocket, ada ratchet and powell. Oke, kita lihat ya di sini adalah gear ya. Gear itu menghubungkan antara motor dengan beban. Jadi terkadang kita perlu ngatur supaya motornya, supaya kecepatannya rendah, maka kita pasang gear. Atau supaya torsinya tinggi, kita pasang gear ya. Atau kita ingin supaya kecepatannya lebih tinggi, kita pasang gear. Jadi fungsi gear di sini sebagai power transmisi ya. Jadi untuk mengkonvert dari motor ke beban ya, beban lain yang kita inginkan, mau torsinya berubah atau kecepatan yang berubah ya. Nah, gear itu merupakan suatu pertemuan adalah satu ya, namanya mungkin di sini kita sebut mata gear ya, dengan mata gear yang lain ya. Nah, gear juga banyak macam-macamnya, ada yang spur gear seperti ini ya. Lalu ada yang helica gear, di mana gearnya tidak lurus tapi belok ya. Ini keunggulannya lebih kuat ketika mencengkram ya dibanding yang tadi ya. Kemudian bevel gear, di mana kita menginginkan gear ini memiliki perbedaan ya antara sumbu dengan pas outputnya adalah 90 derajat ya. Ini worm gear ya, worm gear adalah untuk mereduksi sangat tinggi sekali, perbedaan reduksinya bisa 20:1 dan juga bisa mengubah arah ya menjadi 90 derajat. Ini rack and pinion. Ini untuk menggeser ya, menggeser rack dengan perputaran gear ya. Lalu ada yang disebut dengan gear train ya. Gear train itu adalah kombinasi beberapa gear untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus tahu namanya gear ratio. Gear ratio itu misalkan antara A dengan B, maka gear ratio antara 1 dan 2 adalah N12, NB per NA. Kemudian gear ratio 3, 2 adalah ND per NC.
Maka gear ratio total adalah gear ratio N12 kali N23. Ya. Nah, jadi kalau dia ada hubungan rotasi seperti ini ya, dengan dua buah shaft ya, maka torsi yang disebut dengan torsi adalah N2 per N1 kali T1. Ya, atau lambda. Lambda ini sama dengan N2 per N1. Jadi torsi yang dihasilkan output tergantung kepada ratio berapa jumlah gear yang ada di 2 dibagi jumlah gear yang ada di 1. Kecepatan juga sama ya, tergantung kepada jumlah perbandingan mata gear. Torsi juga sama ya. Ya. Ada tangential force, jadi gaya karena di setiap gear ini ada tangential force, yaitu torsi dibagi dari jari ya, T1. Misalkan untuk Ft ya, maka sama dengan T2 per R2 atau sama dengan T1 per R1 ya, karena titiknya sama di sini ya. Nah, lalu kalau misalkan gaya memisah ya, separation force, Fs sama dengan Ft kali tangan theta ya, di mana theta itu adalah sudut ya, antara dia apakah tepat di tengah ya seperti ini atau di samping ya, perbedaan sudut antara gear satu dengan gear yang lain ya. Nah, jadi kalau gearnya itu 1, 2, 3, 4, maka kita bisa dapatkan yang disebut dengan perbandingan kecepatan, misalkan W5 dengan 1, berapa ratio kecepatannya disebut dengan E, ya kita kalikan N1 kali N3, N1 per N2 ya kan, N2 per N3 per N4, N4, N5, maka kita bisa saling menghilangkan jika ada mirip ya di sini, maka antara ratio kecepatan antara 1 dengan 5 itu sama dengan N1 kali N3 per N2 kali N5 ya. Ini contoh misalkan kita ada 2 gear dengan perbedaan mata gearnya adalah 19,57, kemudian gear A kecepatannya 600 dan torsi 1,2, tentukan kecepatan torsi gear B ya dengan rumus yang ini ya, yang sebentar. Nah, yang ini dia ya, pakai rumus ini ya. Ya. Kemudian ada lagi drive ya, belt drive adalah kita sabuk ya, sabuk gear. Ya, dia ini perbedaan dengan gear adalah kalau tadi gear bersentuhan, ini tidak bersentuhan tapi pakai sabuk ya. Ini banyak dipakai di otomotif, di sepeda juga ya, rantai sepeda ini belt drive juga ya. Dia ada yang pakai flat belt, ada road belt ya, ada V-belt, ada timing belt ya. Jadi banyak. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Jadi perbedaan sudut T1 dengan T2 adalah menggunakan rumus ini ya. Ini D ini adalah diameternya. Jadi kita bisa tahu posisi T1, θ1 dan θ2. Ya. Kemudian dari situ kita bisa ukur berapa kecepatan, ratio kecepatan ya, dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi kalau Anda mendesain, Anda bisa ya juga transmisi ya, mengukur transmisi daya juga bisa digunakan dengan persamaan ini ya. Nah, ini misalkan cara koneksi antara gear 1 dengan gear 2 dengan gaya dengan 1 dengan gaya 2 itu ada rumusnya. Jadi kalau Anda mau milih gear, merancang gear, puli, belt dan sebagainya, itu bisa kita gunakan ya persamaan ini. Nah, ini suatu soal ya, bisa kita gunakan rumus sebelumnya. Lalu ada friction drive ya. Friction drive artinya ini berputar akan membuat yang tengah ini juga berputar ya. Ini juga banyak ya aplikasinya.
misalkan untuk namanya conveyor ya, conveyor pakai sistem seperti ini. Ya. Lalu ada lead screw juga adalah untuk menggerakkan ini banyak dipakai di milling ya, untuk memotong milling ya. Modelnya adalah seperti ini. Ini lead screw ya, jadi bisa kalau kita putar maka dia akan bergerak. Kemudian ada macam-macam screw juga, ada yang namanya rational screw seperti ini ya. Kemudian ada yang dari sini kita punya rumusnya berapa resolusinya kalau diameternya D ya. Lalu ada contoh soal bagaimana lead screw ini besarnya misalkan 0,125 inci per revolution, berapa jarak antar nuts ya yang bisa travel dalam 15 derajat ya. Lalu ada lagi kinematic chain ya. Jadi dia bisa berhubungan antara satu dengan lainnya ya. Jadi kinematik ini bisa kita lambangkan ya. Jadi satu penggerak berhubungan penggerak lain kita bisa lambangkan dengan ini. Lalu yang merah ini derajat kebebasannya ya. Seperti ini kalau kita geser sini kan kotaknya geser ke kiri dan ke kanan ya. Dia ada linkage, ada lagi slider ya. Nah, ini contohnya untuk wiper ya. Wiper itu menggunakan linkage ya. Jadi ini berputar, tapi dari putaran tersebut menarik ini gerak kiri kanan mengakibatkan wipernya berubah ya. Lalu ada bearing ya. Bearing adalah untuk dia melancarkan ya suatu gerakan ya, rotasi agar kita mudah ya. Nah, bagaimana memilih bearing? Ya, dia ada rumusnya ya. Berapa beban yang kita berikan ya berbanding dengan jadi dia berapa umur suatu bearing disebut dengan L10 tergantung berapa beban yang kita terapkan. Nah, C ini konstanta ya dari tabel ya. Jadi dari tabulasi data, misalkan kita punya bearing bebannya 3.600 kali berapa N putaran ya. Lalu di sini ada C-nya, konstanta C 60 kali 10 × 6. Maka kita bisa tentukan berapa dia umurnya ya dalam jam atau dalam berapa revolusi ya. Ini contoh soalnya bisa Anda gunakan rumus sebelumnya ya. Lalu ada spring ya. Spring digunakan dalam mekanik untuk menghasilkan ya beberapa dorongan ya, dorong ataupun untuk mengembalikan ke tempat semula ya. Lalu ada shaft. Shaft ini sumbu ya. Sumbu, kemudian dari sumbu ini kita bisa kita bisa gunakan untuk menghubungkan antara gear puli dengan gear yang lain ya. Lalu ada kopling. Nah, kopling ini penghubung. Jadi misalkan kita ada sumbu yang berbeda ya. Berbeda sedikit, tidak sama arahnya. Kita pakai kopling ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, kita coba minggu depan offline. Ya. Baik, Pak.